Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Semua, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kalian cek dulu di sekitar kalian kalau ada sampah dan juga tempat duduk kalian yang tidak rapi, tolong dirapikan. Selesai? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai dari Muhammad dan berdoa kita akan mulai membaca masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai ketenagakerjaan, apakah kalian masih ada yang ingat kita minggu lalu itu belajar tentang materi apa? Piana, silakan. Tentang kebutuhan manusia, Bu. Benar, tentang kebutuhan. Nah, sekarang siapa yang masih ingat mengenai pengertian dari kebutuhan itu sendiri? Saya, Bu. Tira, silakan. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, serta memenuhi kepuasan jasmani dan rohani. Oke, benar sekali. Kasih aplaus dulu kepada Tiana dan Lira. Nah, benar ya kata Lira tadi, bahwasanya kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh manusia agar mencapai kehidupan yang layak dan tingkat kepuasan tertentu. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh manusia, maka kehidupan manusia itu sendiri akan terganggu. Kemudian kita masuk ke materi ketenagakerjaan. Di sini ada tujuan pembelajaran yang dimana Ibu berharap setelah pembelajaran ini kalian dapat mengerti apa pengertian dari ketenagakerjaan serta bisa mengidentifikasi apa jenis-jenis dari ketenagakerjaan tersebut dan menjelaskan dan memberikan contoh tenaga kerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari ketenagakerjaan? Saya Okta, silakan. tenaga kerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah seorang bekerja. Oke, benar sekali. Kasih aplaus kepada Okta. Nah, jadi apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah seseorang bekerja. Nah, tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja biasanya itu 15 sampai 64 tahun dan mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang apa itu ketenagakerjaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk ke jenis-jenis tenaga kerja. Di sini ada tenaga kerja berdasarkan kualitas. Ada 3 jenis, yaitu terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Yang dimana tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan formal. Contohnya seperti guru dan dosen. Kemudian tenaga kerja terlatih, yang dimana tenaga kerja terlatih ini membutuhkan pelatihan khusus seperti tukang cukur dan tukang jahit. Kemudian ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik. Ini dia tidak memerlukan pendidikan formal ataupun keterampilan khusus seperti petugas kebersihan. Nah, sampai di penjelasan ini, siapa yang mau menyebutkan satu saja contoh dari ketiga jenis tenaga kerja ini? Silakan. Saya, Bu. Ningsih, silakan. Contoh dari tenaga kerja terdidik, Bu. Guru, Ya. misalnya. Guru, oke. Selanjutnya yang kedua, Tiana, silakan. Contoh dari tenaga kerja tidak terdidik, guru bangunan, Bu. Oke, yang ketiga, Contoh tenaga kerja terlatih, montir. montir. Oke, benar sekali. Kasih aplaus dulu kepada ketiga teman kalian. Selanjutnya itu ada tenaga kerja berdasarkan sifat pekerjaan, yang dimana di sini ada 2 jenis. Yang pertama itu ada tenaga kerja yang bersifat jasmani dan rohani. Jasmani ini maksudnya pekerjaannya itu lebih dominan ke pekerjaan fisik atau menggunakan energi. Kemudian yang rohani ini lebih dominan ke pemikiran seperti guru. Selanjutnya kita masuk ke jenis tenaga kerja
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi Ibu tanya, ada yang mau ditanyakan? Bu, Indah, silakan. Saya mau tanya Bu, kenapa satu pekerjaan bisa termasuk tenaga kerja jasmani sekaligus terlatih? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi kenapa ada satu pekerjaan itu yang termasuk jasmani dan terlatih? Karena ada satu pekerjaan yang dimana dia itu terdapat dua kategori, yaitu termasuk keterampilan khusus dan menggunakan fisik. Jadi ada satu pekerjaan yang dia termasuk dalam kategori tersebut, seperti montir. Montir itu kan seimbang dari pemikiran dan juga tenaganya. Apakah jelas, Ika? Jelas. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kesimpulan, apakah dari anak-anak semua ada yang berani menyimpulkan? Fazli, silakan. Ibu, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ketenaga kerjaan adalah berkaitan dengan tenaga kerja yang mampu bekerja baik sudah ataupun sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja memiliki berbagai jenis dan pengangguran termasuk di dalamnya sebagai bagian dari angkatan kerja. Oke, terima kasih Fazli. Kasih pos dulu pada Fazli. Jadi benar ya kata Fazli, ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu penduduk yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, tenaga kerja ini memiliki berbagai jenis berdasarkan kualitas dan sifat pekerjaan, seperti tenaga kerja terdidik, terlatih, jasmani, dan rohani. Nah, selain itu, dalam ketenaga kerjaan terdapat angkatan kerja, yaitu orang yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Oleh karena itu, pengangguran juga termasuk tenaga kerja karena masih dalam kategori angkatan kerja. Kemudian, mungkin itu saja ya materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi minggu depan yaitu tentang kelangkaan. Jadi kalian bisa mencari terlebih dahulu, entah itu di buku ataupun di pembelajaran YouTube, untuk mengetahui tentang sedikit mengenai kelangkaan, supaya kalian minggu depan itu ketika Ibu tanya, kalian sudah mengetahui apa itu kelangkaan itu sendiri. Dan untuk materi hari ini Ibu akan menawarkan tugas di classroom, nanti deadline-nya itu sampai minggu depan. Oke? Paham? Paham, oke. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta kalian sudah cukup mengerti apa yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, paham? Nah, oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, tolong kepada Ketua UAS untuk memimpin doa terlebih dahulu. Jelas sebelum kita membantu memberikan kalimat dan berdoa, pertanyaan yang kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ketua UAS dan Ibu rasa cukup. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri.